Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih Kudus yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan abadi, berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Pada hari ini tanggal 2 November, Gereja Katolik Roma mengajak kami seluruh umat beriman agar berdoa bagi arwah semua orang beriman. Kami mengenang mereka yang telah meninggal dunia, terutama yang masih membutuhkan doa-doa kami semua dalam peziarah kami menuju surga. Engkau sendiri yang telah menganugerahkan iman yang kokoh kepada kami akan Yesus Kristus Putramu yang bangkit dari antara orang mati. Dalam terang misteri Paskah itulah kami mengenang mereka yang telah meninggal dunia. Sambutlah mereka semua dalam kebahagiaan surgawi. Ampunilah segala kelemahan dan dosa-dosa yang masih menghalangi kebahagiaan sempurna bersama Dikau dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebagaimana saya sebutkan di dalam doa tadi, hari ini adalah hari kita sebagai orang-orang beriman berdoa bagi semua orang yang telah meninggal dunia. Tentu doa kita tidak hanya tertuju untuk mereka yang beragama Katolik saja, tetapi semua orang yang sudah meninggal dunia yang membutuhkan doa-doa kita, sanak kerabat, keluarga, dan sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia. Kita akan membaca bacaan pertama dari kitab Makabe yang kedua, bab 12 ayat 43 sampai 45. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan
dari dosa neraka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita lanjutkan dengan membaca bacaan yang kedua, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 20 sampai 24a, dilanjutkan ayat 25 sampai 28. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita lanjutkan membaca Injil yang ditawarkan kepada kita dalam liturgi Ekaristi, mengenang dan mendoakan semua arwah orang beriman. Kita membaca dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada
akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya sengaja membacakan ketiga bacaan yang dipilih sebagai landasan Alkitabiah, sekaligus tentu landasan teologis, mengapa Gereja Katolik Roma memberikan tempat khusus dalam penanggalan liturgi untuk mengenang, mendoakan arwah semua orang yang telah meninggal dunia. Memang rumusan yang digunakan adalah arwah semua orang beriman. Dalam rumusan ini terdapat dua pemahaman yang dapat kita mengerti. Pertama-tama, yang disebut orang beriman dalam konteks liturgi Katolik tentu saja semua orang yang mengimani Kristus yang telah meninggal dunia. Namun kalau dikatakan sebagai orang beriman, tentu doa-doa kita bagi mereka yang telah meninggal dunia tidak bersifat eksklusif hanya untuk orang Katolik yang sudah meninggal, atau hanya untuk mereka yang mengimani Kristus yang telah meninggal dunia. Contohnya, saya mengenal sahabat-sahabat saya, bahkan sanak kerabat keluarga yang tidak mengimani Kristus karena memiliki agama yang berbeda dan tidak pernah dibaptis sebagai orang Katolik. Saya sebagai orang Katolik, sebagai imam, mengenal dan mengasihi mereka, mereka mengenal dan mengasihi saya. Saya pun berdoa untuk mereka pada hari yang istimewa ini. Maka kita juga berdoa untuk mereka. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita melihat sejarah di dalam tradisi suci Gereja Katolik Roma, semua orang beriman yang telah meninggal itu sudah dilakukan dalam kalender Romawi pada abad ke-9 yang terinspirasi oleh tradisi monastik khususnya di Irlandia. Mereka menguduskan satu hari penuh untuk mendoakan jiwa-jiwa yang sudah meninggal dunia pada abad ke-9. Iman akan persekutuan para kudus yang pada tanggal 1 November dan setiap tanggal 1 November kita rayakan tentu tidak terlepas dari peristiwa iman tanggal 2 November ini. Doa-doa kita bagi mereka yang telah meninggal dunia yang masih membutuhkan doa-doa kita tentu akan mendorong mereka untuk lebih cepat seturut kehendak dan kasih kerahiman Allah dalam Kristus dan Roh Kudus berada dalam persekutuan para kudus di surga. Tidak berlama-lama harus menanggung pemurnian di api penyucian. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam konstitusi liturgi Sacrosanctum Concilium diajarkan kepada kita bahwa dalam kematian Kristiani hadirlah ciri Paskah, yaitu kebangkitan Kristus. Konsekuensinya, doa dalam 3 masa yang diperkenankan oleh Paus Benediktus ke-15 pada tahun 1915
selalu menyatakan misteri relasi kita dengan saudari-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kematian tidak memutus relasi itu, apalagi dalam konteks iman. Kita tetap dipersatukan antara kita yang masih berziarah di dunia ini dengan mereka yang sudah meninggal dunia dan masih membutuhkan doa-doa kita, dan dengan persekutuan para kudus yang sudah dimuliakan di surga. Memang mereka yang sudah dimuliakan di surga, para kudus, telah berpulang, tetapi mereka tetap memiliki relasi-relasi kita. Jangan dipandang bahwa kan sudah mati, ngapain lalu kita berelasi dengan mereka. Tidak. Bahkan dalam konteks sosiologis profan sekalipun, orang yang hidup itu masih memiliki relasi-relasi karena kasih dengan mereka yang sudah meninggal dunia. Ketika mereka masih berada dalam perjuangan untuk penyucian menuju kebahagiaan sempurna di surga, lalu memang mereka membutuhkan doa-doa kita. Tetapi ketika mereka sudah disatukan dalam persekutuan para kudus di surga, mereka gantian mendoakan kita. Kita yang masih berziarah di dunia ini, juga mereka yang sudah berpulang tetapi belum dalam kesempurnaan hidup surgawi. Para kudus di surga ini berdoa untuk mereka, juga untuk kita. Inilah relasi rohani antara kita yang masih hidup di dunia ini dengan mereka yang sudah meninggal dan dalam proses pemurnian menuju kesempurnaan kebahagiaan surgawi, dan mereka yang sudah berada dalam persekutuan para kudus. Maka tidak boleh secara serta-merta, apalagi dengan emosi-emosi, protes dan perlawanan. Orang kudus pun itu kan sudah mati, ngapain tidak bisa dimintai doa. Itu pandangan yang konyol. Coba kita lihat dalam konteks sosiologis profan. Kita pun terhadap mereka yang telah berpulang, sanak kerabat, orang-orang yang kita kasihi, para pendahulu kita, leluhur kita, nyuwun pengestu kata orang Jawa, terhadap mereka yang telah berpulang, yang kita yakini sudah bahagia di surga. Maka relasi menjadi kunci untuk memandang, bukan lepas sama sekali, apalagi tak ada hubungan sama sekali dengan mereka yang telah berpulang. Ini cara pandang yang sangat bagus, baik dalam konteks sosiologis profan maupun dalam konteks iman kita, ajaran dan tradisi Gereja Katolik Roma. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, cinta kasih itulah yang mempersatukan relasi kita yang tak mengenal batas, bahkan melampaui batas-batas ruang dan waktu. Sehingga kalau kita berdoa untuk mereka yang telah berpulang, yang masih membutuhkan doa kita, atau mereka yang sudah berada dalam kebahagiaan surgawi, lalu berdoa untuk kita dan untuk mereka yang masih dalam api penyucian, itu sesuatu yang secara logis dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi dasar-dasar Alkitabiah dari kutipan-kutipan yang tadi, setidaknya 3 bacaan yang kita pilih, menjadi kuat bahwa doa untuk mereka yang telah meninggal dan juga restu persekutuan para kudus bagi kita itu sesuatu yang bukan hanya masuk akal, tetapi seturut dengan firman Tuhan, kehendak Allah yang dinyatakan di dalam kitab suci. Mungkin ada yang mengatakan, ya dasarnya kan kitab Makabe kan tidak kita terima sebagai kitab suci untuk denominasi tertentu. Oke,
Tetapi kita baca dalam surat Paulus kepada umat di Korintus, itu pun menjadi dasar bagi kita. Masih banyak kutipan-kutipan perjanjian baru yang dapat kita pilih untuk mendasari pemahaman dan pengalaman, juga praktek doa-doa kita untuk mereka yang telah berpulang, dan juga iman akan persekutuan para kudus. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri melakukannya. Injil, salah satunya dari Injil Yohanes yang tadi kita baca, dengan jelas menegaskan itu. Relasi itu tetap terjalin di dalam Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita ingat apa yang dikatakan Santo Yohanes Paulus II waktu masih menjadi paus. Beliau menulis, cinta kasih Kristiani tak mengenal batas dan melampaui batas-batas ruang dan waktu, sehingga memungkinkan kita untuk mengasihi mereka yang telah meninggal dunia ini. Tentu dasarnya terutama juga dikutip dari Lumen Gentium sebagai konstitusi dogmatis tentang gereja. Pada artikel ke-51 ditegaskan, itulah iman yang layak kita hormati, pusaka para leluhur kita, iman akan persekutuan hidup dengan saudari-saudara yang sudah mulia di surga. Ini persekutuan para kudus. Atau sesudah meninggal masih mengalami penahiran atau penyucian. Itu yang kita imani dalam api penyucian, yang sudah meninggal tapi masih dalam proses pemurnian. Konsili suci ini penuh hikmat, menerima iman itu dan menyajikan lagi ketetapan-ketetapan konsili-konsili suci yang sudah terjadi sebelumnya, disebut konsili Nikea yang kedua, konsili Florencia, dan konsili Trente. Maka dasar baik Alkitabiah, tradisi suci, ajaran suci tentang bagaimana kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia, juga iman akan persekutuan para kudus menjadi sangat kuat dan bertanggung jawab. Ini bukan sekadar ide-ide manusiawi pribadi per pribadi, tetapi diputuskan di dalam suatu konsili yang bermartabat. Bahkan konsili-konsili itu merupakan konsili-konsili ekumenis, dalam arti bukan hanya diselenggarakan oleh Gereja Katolik Roma saja, tetapi juga dalam sinergi dan kerjasama serta kehadiran dari denominasi-denominasi gereja-gereja lain. Maka mari dengan rendah hati kita bersyukur karena kita boleh tetap membangun relasi di dalam Kristus dengan mereka yang telah meninggal dunia, baik yang masih berada dalam pemurnian di api penyucian maupun mereka yang sudah mulia dalam persekutuan para kudus di surga. Semoga bermanfaat. Mari secara khusus kita tutup renungan harian ini dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta kasih, berkenanlah menerima doa-doa kami untuk mereka yang telah meninggal dunia, yang masih dalam proses pemurnian, untuk bersatu dalam kebahagiaan surgawi sempurna bersama Dikau di surga. Engkaulah yang menjadi sumber kebahagiaan, kemuliaan. Kami yang telah menerima dan mengimani misteri Paskah
Tuhan kami Yesus Kristus, mengharapkan kerahiman dan belas kasih-Mu, khususnya bagi saudari-saudara kami yang telah meninggal dunia, yang membutuhkan pertolongan-Mu dan doa-doa kami. Semoga mereka segera menikmati kedamaian dan kemuliaan abadi, masuk dalam persekutuan para kudus di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, terutama mereka yang telah berpulang dan membutuhkan doa-doa kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.